Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori belajar humanistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosa Sangga Pratiwi, NPM 19110302047. Yang pertama adalah konsep belajar menurut psikologi humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Teori ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Menurut Irawan, teori humanistik menekankan pentingnya isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori humanistik bersifat eklektik, yang artinya memanfaatkan teori apapun asal tujuannya memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Tokoh-tokoh psikologi humanistik yang pertama adalah Carl Rogers, yang kedua Benjamin Bloom dan David Caldwell, yang ketiga Kolb, yang keempat Hani dan Mumford, dan yang terakhir adalah Habermas. Pandangan Rogers tentang belajar. Rogers menjelaskan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa diharapkan dapat membebaskan dirinya sehingga ia dapat mengambil keputusannya sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang ia ambil atau pilih sendiri. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip belajar humanistik menurut Rogers. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Hasrat ingin tahu ini menjadi penyebab seseorang berusaha mencari jawabannya dengan mengalami aktivitas-aktivitas belajar. Yang kedua, belajar bermakna. Seseorang beraktivitas atau tidak akan menimbang apakah aktivitas tersebut mempunyai makna atau tidak, sebab sesuatu yang tak bermakna tidak akan ia lakukan. 3. Belajar tanpa hukuman. Anak-anak melakukan aktivitas belajar sekedar menghindari hukuman. Manakala hukuman tak ada, aktivitas pun tidak akan dilakukan. Oleh karena itu, agar anak belajar justru harus dibebaskan dari ancaman hukuman. Yang keempat, belajar dengan inisiatif sendiri. Pembelajar yang kaya inisiatif mempunyai kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri, menentukan pilihannya sendiri, serta berusaha menimbang-nimbang sendiri mana yang baik bagi dirinya. Yang selanjutnya nomor 5, belajar dan perubahan. Karena dunia terus berubah, siswa haruslah dapat belajar dalam segala kondisi dan situasi yang serba berubah. Kalau tidak, ia akan tertinggal oleh perubahan. Pandangan Bloom dan Caldwell terhadap belajar. Benjamin Bloom dan David Caldwell lebih menekankan perhatiannya pada apa yang harus dikuasai oleh individu. Tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom, yang terdiri dari 3 kawasan. Kawasan pertama yaitu kawasan kognitif yang terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Kawasan afektif yang terdiri dari 5 tingkatan, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan juga pengalaman. Sedangkan kawasan psikomotorik terdiri dari 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Pandangan Kolb terhadap belajar. Ada 4 tahap belajar menurut Kolb. Yang pertama adalah pengalaman konkret yang merupakan tahap paling dini dalam proses belajar. Seorang siswa mengalami suatu kejadian, tetapi ia belum mampu memahami pengalaman atau kejadian itu. Yang kedua, pengalaman aktif dan reflektif. Siswa mampu mengadakan observasi terhadap suatu kejadian, serta mulai berusaha memikirkan dan memaknai pengalaman itu. Yang ketiga, konseptualisasi. Siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau teori tentang sesuatu yang pernah diamatinya. Yang keempat, eksperimentasi aktif, yaitu siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum, konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi yang nyata atau baru. Menurut Kolb, siklus belajar ini terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung di luar kesadaran si pembelajar. Pandangan Hani dan Mumford terhadap belajar.
Ada 4 macam tipe golongan siswa. Yang pertama aktivis, yaitu mereka yang suka melibatkan diri dalam pengalaman-pengalaman baru dan cenderung berpikir terbuka dan mudah diajak berdialog. Yang kedua reflektor, mereka cenderung sangat berhati-hati dalam mengambil langkah. Dalam proses pengambilan keputusan pun, siswa tipe ini cenderung konservatif. Yang ketiga teoritis, biasanya tipe siswa sangat kritis, senang menganalisis dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Yang keempat pragmatis, mereka yang bertipe ini tidak suka bertele-tele dalam membahas aspek teoris filosofis dari sesuatu. Bagi mereka, sesuatu dikatakan ada gunanya dan baik hanya jika bisa dipraktekkan. Pandangan Habermas terhadap belajar. Tipe belajar menurut Habermas yang pertama adalah belajar teknis, menekankan interaksi manusia dengan lingkungan. Yang kedua belajar praktis, menekankan tidak hanya interaksi manusia dengan lingkungannya, tetapi juga antar manusia dengan manusia lain. Yang ketiga belajar emansipatoris, yaitu menekankan pemahaman terhadap transformasi atau perubahan kultural dalam suatu lingkungan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.